Ya. Baik, yang berikutnya kita mintakan kepada Bapak Ihsanuddin Nursi, ya, untuk menyampaikan sepatah dua kata atau apalah, terserah saja. Ini bagian dari yang memang kesempatan kita kasih karena semua kita kasih. Silakan Bang Ihsan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habib Rizik dan para habib yang lain yang saya hormati. Saya punya pengalaman panjang dalam berpolitik. Saya orang Golkar yang melakukan perlawanan di dalam. Yang saat itu orang dalam posisi ketakutan. Saya orang pertama yang membongkar kasus korupsi Jam Sostek. Saya orang pertama yang melakukan perlawanan terhadap sistem sentralisasi. Yang secara diam-diam saya disebut sebagai orang yang lebih ganas dari petisi 50. Saya orang pertama yang melakukan perlawanan dalam tubuh Golkar karena saya menyebut perilaku Golkar adalah perilaku materialisme. Dan karenanya saya disebut sebagai manusia yang tidak layak berada dalam panggung kekuasaan. Dan itu saya buktikan ketika saya menjadi anggota dewan. Bagaimana saya menolak intervensi IMF, bagaimana saya menolak rekapitalisasi perbankan yang kita semua sekarang menanggung 60 triliun per bulan. Dan saya menolak bagaimana campur tangan Madeleine Albright yang jelas-jelas campur tangan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan dalam pemilu 2004, National Democratic Institute yang dipimpin oleh Jimmy Carter menyebut di negara yang mayoritas Islam, demokrasi telah menang. Kalau hari ini saya berdiri di hadapan bapak-bapak sekalian, maka kata kuncinya bukan karena saya menghendaki jabatan gubernur. Berulang kali saya diundang oleh Majelis Muzakarah, saya menolak karena saya tidak mencalonkan diri, tetapi saya dicalonkan. Hadisnya menyatakan jangan berikan kekuasaan pada mereka yang menghendakinya. Dan saya tidak menghendaki jabatan itu. Kalau cuma sekedar mencari kekuasaan, kalau sekedar mendapat jabatan di era Jokowi mestinya saya dapat. Karena saya pun ditawarkan. Alhamdulillah saya tidak tergiur. Saya tidak ingin menyatakan bahwa saya seorang idealis yang tidak berpijak. Saya seorang idealis berpijak. Mari kita lihat sekarang satu persatu masalah kita. Kalau di era Abdurrahman Wahid sebagai presiden, Amin Rais sebagai ketua MPR, Akbar Tanjung sebagai ketua DPR, mestinya Islam berjaya. Betul ya? Mesti tiga tokoh agama duduk di panggung kekuasaan tertinggi. Tetapi justru di panggung kekuasaan tertinggi itu di antara 99 2001 umat Islam terpuruk. Dan 1 tahun kemudian tuntas sudah amandemen. Dan amandemen itulah yang membuat hari ini sesungguhnya umat Islam menjadi mudah sekali, rentan sekali diadu domba. Dan pengadu dombaan itu yang pertama kali dilakukan bukan di mana-mana, di Jakarta. Kalau Jakarta mudah diadu domba, maka daerah lain diadu domba. Bapak sekalian, saya tidak bicara di depan Bapak, saya bicara di apa yang disebut dengan lembaga think tank presiden, di Lemhanas. Dalam kajian saya di Lemhanas, saya membuktikan angka-angka bahwa semakin tinggi tingkat demokrasi, semakin tinggi tingkat konflik sosial. Dan konflik sosial itu dilakukan bukan terhadap siapa-siapa, terhadap umat. Dan ketika umat itu berhadapan antara umat Islam dan non-Islam, mereka menggunakan istilah bukan sekedar radikal, tapi menggunakan bahasa yang sangat halus. DPP PFI paling disebut sebagai lembaga organisasi yang intoleran. Itu kategori utama. Kategori utama adalah FPI ditempatkan sebagai lembaga yang paling intoleran terhadap keluarga-keluarga yang non-muslim. Dan istilah itu tidak muncul nasional, istilah itu muncul internasional. Kalau Anda baca Washington Post, Anda baca USA Today, Anda bicara yang namanya New York Times, Anda bicara semua media asing, lembaga ini yang disebut dengan lembaga intoleran.
Padahal yang kita lakukan adalah kita sedang mempertahankan keyakinan. Sama seperti sekarang, kalau misalnya ada Yusri Izzah Mahendra, ada Adi Aksa, ada saya, dan ada beberapa tokoh lain. Sesungguhnya karena kita ingin mengatakan, kami sedang mempertahankan diri dari istilah-istilah yang tidak adil. Dari istilah-istilah yang tidak fair. Dari istilah-istilah yang tidak proporsional. Dari istilah-istilah yang dalam bahasa Abu Bakar Ba'asyir mengaduk-aduk pemikiran sehingga kita tersesat di jalan lurus. Kalau saya mau tidak ingin mengatakan tersesat di jalan lurus, tersesat di jalan melingkar. Umat Islam Indonesia betul-betul ditunjukkan sebagai buih, sebagaimana Jimmy Carter menyatakan, Anda boleh Muslim, tapi ajaran Anda tinggal sebagai buih. Ini bukan baru. Saya ingin mengatakan pada sekalian, kalau kita duduk bareng sama-sama di sekeliling, punya kepedulian pada al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka tantangan pertama bukan sekedar pada diri sendiri. Tadi yang disebut oleh pembawa acara, wa'tasimu bihablillah jami'a wal tafarraqu. Apa kita memang taksim? Apa memang kita tafakkur? Saya kira kita belum. Maka kalau Adi Aksa bicara seperti siapapun yang maju, saya lebih dahulu mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka saya orang pertama menyatakan, siapapun muslim yang coba tampil, silakan pakai apa-apa yang saya miliki sebagai punya nilai lebih bagi yang namanya kepentingan umat. Silakan. Tetapi punya catatan kita. Catatan kita adalah kita tidak ingin diadu domba. Kita tidak ingin diadu domba dengan siapapun. Maka dalam rentang kemarin permainan media, modal domba seperti itu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Bapak sekalian, seorang Joe Klein, tangan kanannya Rupert Murdoch, News of the World, pemilik CNN, dalam kajian 40 tahun demokrasi di Amerika sejak 1964 sampai dengan 2004, bahkan sampai dengan pemilu 2016. Ulang. Sampai dengan pemilu 2016 Amerika sekarang menyatakan demokrasi Amerika sesungguhnya demokrasi basa-basi. Kenapa? Karena pada tahun 64 dia mendapatkan bukti. Robert Kennedy yang mesti pidato di Indianapolis, kawasan hitam, si Robert Kennedy pusing. Kenapa? Karena Martin Luther King baru saja terbunuh. Dia tidak bisa bicara di kawasan hitam yang ditolak. Maka muncullah gagas-gagas bagaimana Robert Kennedy yang berlatar belakang Katolik itu harus bisa diterima oleh yang namanya kaum hitam. Ujungnya adalah soal uang. Atas dasar itu Joe Klein, si tangan kanan Rupert Murdoch ini melakukan riset lebih lanjut. Joe Klein adalah seorang peneliti paling tajam dalam persoalan politik di Amerika. Kata Joe Klein, dalam sejarah politik di Amerika selama 40 tahun ada 5 penentu. Dan ini nanti berkaitan dengan ekonomi. Dan ini nanti berkaitan dengan namanya Jakarta. Kenapa diperlakukan? Saya sebenarnya baru saja keluar dari operasi. Jadi kalau suara saya sumbang seperti ini, karena saya baru selesai operasi. Tapi saya terpanggil atas undangan langsungnya namanya Rizik Syihab hadir di sini. Dan saya terpanggil untuk menyampaikan satu amanah. Harus ada yang diluruskan. Bapak sekalian, juga menyebut 5 hal. Yang pertama, polling. Yang kedua, media massa dan PR-nya. Yang ketiga, LSM beserta para lobisnya. Yang keempat, partai politik. Yang menentukannya adalah yang kelima. Siapa yang kelima? Pemodal. Pemilik uang. Dalam bahasa saya, bandar. Maka politik di Amerika pada hakikatnya adalah politik bandar. Sama dengan Indonesia dengan istilah NPWP. Sama, tidak ada bedanya. Bapak sekalian, bahkan sekarang pemilu di Amerika yang 2016 itu bandar mengeluarkan dana disebut oleh New York Times 27 Maret 2015 $8,5 miliar US dollar dalam rangka melihat pertarungan antara Republik dengan Demokrat. Apa artinya? Artinya yang bermain adalah kekuatan uang. Apa artinya? Artinya mereka bermain dalam kekuatan media. Nah, saya ingin membuktikan kepada Anda, umat Islam terseok-seok, terhuyung-huyung dalam rentang demokrasi liberal karena berhasil disesatkan oleh media yang berlatar belakang bandar. Saya ulang Bapak sekalian, umat Islam di Indonesia terhuyung-huyung, terseok-seok
karena disesatkan oleh permainan media yang berlatar belandar. Itu karenanya hampir-hampir media semuanya bersikap partisan. Sekarang pertanyaan besar. Kalau FPI disebut sebagai hardline dalam bahasanya Amerika, bukan media nasional, media internasional. Hardline yang disebut sebagai lembaga paling intoleran. Maka pertanyaan besar, di tengah kita sedang diacak-acak diadu domba, kita mau seperti apa? Bapak Ibu sekalian, Giant Seawall adalah bukti pintu masuk penjajahan. Dalam bahasa yang lain, kalau Jakarta ditangkap dalam perspektif ekonominya terjajah, mudah sekali menjajah Indonesia. Mudah sekali menjajah Indonesia. Saya ingin mengatakan satu data lagi. Dana yang terkumpul seluruh Indonesia, menurut catatan Bank Indonesia dan OJK, 50% berada dari Jakarta. Dana yang disalurkan yang namanya untuk perkreditan, seluruhnya 50% berada di Jakarta. Jakarta menguasai seluruh kekuatan ekonomi di Indonesia. Menguasai Jakarta adalah menguasai Indonesia. Tetapi pada saat yang sama, Pak Munarman, saya ingin mengatakan ini ada jejak. Kenapa saya bilang jejak melingkar yang salah? Pada saat yang sama, Jakarta mengidap Gini rasio 0,43. Menurut Stiglitz, Robert J. Gordon, dan pemikir Amerika lain, sejak 1870 hingga hari ini sesungguhnya ekonomi Amerika gagal. Bukan saya yang ngomong. Peneliti Amerika menyatakan, ketika gambaran Gini rasio itu tinggi, menurut mereka ada 3 yang salah. Ini bukan pemikiran Islam, ini pemikiran Barat. Ada 3 yang salah. Itu membuktikan kegagalan ekonomi, itu membuktikan kegagalan politik, itu membuktikan kegagalan sosial. Dalam cara berpikir gagal politik, gagal ekonomi, gagal sosial, mereka menyimpulkan sederhana. Gagal sistem. Pertanyaan besar, kalau Jakarta berhasil mereka jarah, kalau Jakarta mereka berhasil mereka jajah, kalau berhasil mereka ambil Jakarta secara keseluruhan dan ternyata terbukti sistem itu gagal, sistem itu tidak pernah bisa mengangkat harkat martabat Islam, bahkan umat Islam menjadi alas kaki kekuasaan. Tidakkah yang salah adalah kita? Tidakkah yang salah adalah kita? Karena kita bersedia untuk menerima begitu saja penyesatan-penyesatan itu. Maka saya berdiri di depan sini, terpanggil untuk bersama-sama mereka yang mau menegakkan al-haq min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.